Yummy, yummy, yummy. Yuk kita siap-siap ngiler siang ini ya sahabat umat. Karena kita akan mengulik kue-kue kekinian yang lagi hits. Ada kue keju crusty dan creamy. Ada juga sponge cake super lembut seperti kapas. Nah, gimana? Yuk simak info lengkapnya hanya di Umat spesial untuk Anda. Sahabat Umat, bagi pecinta keju, catat nih, Anda harus mencicipi kue yang satu ini. Inilah wujud cheese tart yang kekinian. Bahkan untuk menikmati kue keju ini, pembeli rela antri berjam-jam. Wah, jadi penasaran seenak apa sih ya? Ada dua sensasi kelezatan saat mencicipi cheese tart ini. Pertama, sahabat Umat akan merasakan renyahnya kulit puff pastry di bagian luarnya. Dan sensasi kedua, lembut creamy adonan keju yang lumer di mulut. Aduh, pasti nggak bisa nolak untuk icip-icip ya. Cheese tart awalnya populer di negeri Sakura, tapi kini di Indonesia juga ada loh sahabat Umat. Kalau biasanya cheesecake adalah perpaduan sponge cake pada base-nya, kemudian ditaruh cream cheese dan didinginkan. Tapi cheese tart melalui proses 2 kali pemanggangan. Adonan luar dipanggang hingga matang dan renyah, kemudian diberi adonan cheese dan dipanggang lagi. Untuk toppingnya, cheese tart hanya diolesi glaze atau topping berbahan dasar gula agar tampilannya berkilau, menarik, dan menambah cita rasa cake semakin sempurna. Cheese tart ini bisa diibaratkan kawin silang antara cheesecake dan egg tart. Oh ya sahabat Umat, uniknya lagi, kalau beli di gerai cheesecake yang satu ini di Jepang, pengunjung akan ditawarkan tingkat kematangan cake. Seperti halnya saat memesan steak, ada rare, medium rare, dan well done. Pasti beda-beda ya sensasi kelezatannya. Sahabat Umat juga bisa memilih 3 varian rasa. Ada original, coklat, dan green tea khas Jepang yang sudah akrab dengan lidah orang Indonesia tentunya. Setiap cheese tart dipanggang sesaat setelah dipesan. Karena bahan yang digunakan adalah bahan alami, cheese tart sebaiknya disantap maksimum 6 jam setelah disajikan. Soal harga nih, cheese tart standar dijual mulai dari Rp169.000 hingga Rp189.000. Sedangkan yang premium dibanderol Rp350.000. Wow, cukup merogoh kocek dalam-dalam nih ya. Tapi tenang sahabat Umat, bisa membeli cheese tart ukuran mini yang dijual dengan harga Rp35.000-an aja kok. Selamat mencoba. Sahabat Umat, masih seputar cheese tart nih. Kue yang satu ini juga tengah hits dan gak pernah sepi diburu pecinta kuliner. Beda dengan cheese tart sebelumnya yang menggunakan adonan puff pastry untuk lapisan luarnya. Cheese tart mungil ini menggunakan adonan kulit pie, seperti adonan pie susu yang sudah dikenal. Bedanya, bila pie susu diberi topping adonan custard yang terbuat dari susu, telur, dan gula. Cheese tart pie ala Jepang ini mencampur keju jenis tertentu sebagai adonan toppingnya. Ulala, renyah dan so cheesy ya pastinya. Soal harga, cheese tart pie ini dibanderol mulai dari Rp20.000 hingga Rp100.000. Cukup terjangkau ya. Sahabat Umat, meski cheesecake lebih dikenal berasal dari Amerika, cheesecake ala Jepang kini justru yang sedang dicari-cari. Kalau review sebelumnya, cheesecake dalam bentuk dan rasa yang creamy, tapi Japanese cheesecake yang satu ini lebih menyerupai sponge cake. Bedanya nih, tekstur bolu cheesecake ala Jepang lebih lembab dan lembut. Saking lembutnya bisa lumer di mulut saat Anda menyuap suapan pertama. Jadi pingin kan? Japanese cheesecake juga kerap disebut current Japanese cheesecake atau cheesecake kapas. Kue ini dibuat dengan memanaskan cream cheese dan butter atau mentega hingga mengental. Lalu masukkan tepung maizena dan kuning telur ke dalam adonan. Di wadah lainnya, kocok putih telur hingga kaku atau menjadi foam. Lalu campurkan adonan putih telur dengan adonan kuning telur yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan panggang di dalam oven dengan teknik water bath atau meletakkan loyang adonan di atas wadah yang sudah diisi air panas. Teknik pemanggangan seperti ini membuat tekstur cake yang lembab, namun memiliki warna yang terang dan tidak retak walau dipanggang. Sahabat Umat, Japanese cheesecake memiliki rasa yang ringan, lembut, fluffy, dan cheesy. Maka nggak heran ya kalau antriannya mengular di gerai yang menjual bolu kapas ala Jepang ini. Sahabat Umat, kue-kue hits yang kekinian adalah hasil inovasi yang berpadu dengan ide kreatif.
Berbicara tentang bisnis kuliner yang gak pernah sepi peminat, inovasi memegang peranan penting agar produk yang dijual bisa dicari-cari pembeli hingga bisa mendongkrak penjualan. Namun dalam Islam, seseorang yang berinovasi juga mendapat tempat tersendiri. Yang perlu diingat, berinovasi harus tetap sesuai dengan syariat Islam dan tidak merugikan orang lain. Sahabat umat, yuk terus kita kembangkan inovasi dan kreasi termasuk soal dunia kuliner yang satu ini. Selamat berselancar dan mengembangkan ide-ide di balik dunia dapur yang terus menggeliat dan semakin ngehits. Lihatlah keseruan dan semangat mereka. Nilai Islami terus diusung dan diajarkan di sini. Beragam kisah dari balik pesantren terpadu Al-Kahfi Bogor akan hadir di umat sesaat lagi.